siap. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Bapak, saya sehat. Pada malam hari ini gimana Bapak sekeluarga sehat? Alhamdulillah saya juga sekeluarga sehat. Alhamdulillah. Eh, kemudian sekarang kan kemudian menghubungi saya. Kira-kira ada apa ya? Ada permasalahan apa yang hendak diungkapkan oleh Budian? Ya Bapak, malam-malam begini saya mengganggu Bapak ya. Saya ingin sekali eh, bertukar pikiran dengan Bapak, berdiskusi dengan Bapak, karena saya itu punya permasalahan dalam proses pembelajaran di kelas, Pak. Baik, Budian, masalah apa ya sedikit kalau boleh tahu dan kemudian apa yang diharapkan dari Budian dari masalah tadi, dari pembicaraan kita kali ini, apa yang diharapkan, tujuannya apa? Mungkin Budian bisa utarakan terlebih dahulu. Ya, baik Bapak. Tujuan saya menghubungi Bapak itu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Saya itu punya masalah bahwa eh, kita itu di dalam kelas mempunyai peserta didik yang mempunyai keragaman karakteristik ya Pak ya. Nah, dari keberagaman karakteristik tersebut, saya menemukan seorang siswa yang cukup membuat menyita perhatian saya, Pak. Karena dia itu peserta didik saya itu yang satu itu dia hadir di kelas seperti yang sangat memperhatikan ketika kita sedang ketika kita sedang proses pembelajaran. Nah, tetapi ketika kita memberikan tugas atau memberikan pertanyaan, si anak tersebut tidak bisa menjawab dan tidak bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Seperti itu, Pak. Oh, baik Budian. Sebelumnya pernah tidak secara personal dengan anak itu ngobrol atau kemudian mengetahui latar belakang apa sih sehingga anak seperti itu pernah tidak Budian ke arah sana? Iya, Pak. Saya pernah mengajak berbicara dari hati ke hati dengan anak tersebut. Jadi saya cari tahu bagaimana dia kalau di rumah kebiasaannya seperti apa. Nah, ternyata dia itu ketika pulang ke rumah itu di rumah sendiri karena orang tuanya dua-duanya bekerja. Eh, jadi pekerjaannya itu sampai sore. Jadi ketika si anak pulang dari sekolah ke rumah itu tidak bertemu orang tuanya. Nah, terus si anak tersebut siangnya kan ke madrasah. Nah, nanti ketemunya itu malam ketika si anak pulang dari masjid bertemu dengan orang tuanya. Begitu, Pak. Jadi mungkin kalau menurut saya si anak tersebut jadi anak tersebut dimanja, tapi waktu untuk bersua dengan orang tua apa namanya? eh, jadi eh, perhatian orang tua di rumah itu waktunya hanya sedikit gitu, Pak. Baik, Budian, mungkin dari apa yang diutarakan Budian bisa jadi itu salah satu akar masalah ya. Nah, sekarang Budian dari latar belakang tadi, apa sih rencana Budian nih ke depannya untuk anak tersebut supaya motivasinya bangkit kembali, kemudian dia eh, belajarnya sesuai dengan apa harapan yang diharapkan oleh Budian itu apa sih rencana ke depannya? Baik Bapak, untuk rencana ke depan, saya itu eh, karena si anak tersebut kelihatan kurang bersemangat ketika belajar, makanya saya punya rencana untuk membuat sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dan bisa mengakomodir semua kebutuhan peserta didik
saya akan membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi, semua kebutuhan siswa terakomodir, siswa belajar sesuai dengan gaya belajarnya dan sesuai dengan minatnya. Mungkin seperti itu, Pak, rencana saya yang akan saya laksanakan. Selain itu juga saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Kebetulan di sekolah saya mendapatkan Smart TV yang bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran. Itu akan lebih menarik dan akan membuat peserta didik itu lebih antusias. Baik, Budian, bagus sekali ya rencana Budian tersebut. Kira-kira ada lagi tidak rencana lain, misalkan eh, dukungan-dukungan apa yang Budian perlukan gitu dari pihak lain gitu? Ada tidak? Iya, betul sekali, Pak. Saya itu punya rencana untuk home visit ke rumah anak tersebut untuk berbincang-bincang dengan orang tuanya, karena yang saya dapat itu baru informasi dari anak tersebut, tapi belum mendapat informasi secara detail dari orang tuanya, sehingga saya merencanakan untuk home visit berkomunikasi dengan orang tuanya dan saya juga akan meminta kerjasamanya dengan orang tua dari anak tersebut untuk bisa membantu menimbulkan semangat belajar dari siswa tersebut. Baik, Budian, bagus sekali itu Untuk ya. Ada beberapa. dukungan, Gimana, Budian? Ada lagi? ya untuk dukungan, untuk dukungan saya sangat memerlukan dukungan dari semua rekan-rekan kerja saya, kepala sekolah saya, rekan kerja saya di sekolah, karena dengan adanya kerjasama dengan rekan sejawat itu akan mempermudah saya ketika saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan rekan sejawat saya yang akan merefleksi apa kekurangannya dan apa yang sudah bagus dan bisa dipertahankan dan apa yang harus ditingkatkan itu semua dari refleksi dari teman sejawat dan akan menjadikan masukan-masukan yang positif bagi saya. Baik, Budian. Saya kira itu apa yang direncanakan oleh Budian itu merupakan suatu kekuatan ya Budian, atau potensi yang ada dalam diri Budian itu sangat bagus sekali. Nah, nanti bagaimana nih komitmennya terhadap rencana tadi Budian, tanggung jawab atau komitmen Budian ke depannya bagaimana, seperti apa Budian? Bapak, untuk komitmen saya itu akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang menyenangkan, dan saya ingin semua siswa saya menjadi anak-anak yang aktif, percaya diri, dan itu semua eh, saya akan lakukan dengan cara memperbaiki rencana pembelajaran yang sudah saya buat supaya eh, rencananya lebih bagus dan bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa sehingga semua siswa semangat, semua siswa aktif dalam pembelajaran. Ya, baik Budian. Menurut saya itu sangat baik sekali Budian, komitmennya, tanggung jawabnya untuk melaksanakan ya, di antaranya dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga tadi dengan home visit juga, dengan orang tua, kemudian dari dukungan rekan sejawat, itu sudah kolaborasi yang sangat luar biasa yang Budian ungkapkan. Semoga siswa Budian tersebut nanti ke depannya bisa teratasi masalahnya, bisa motivasinya timbul dan belajar dengan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan kemudian. Baik, kemudian ada lagi tidak yang ingin diungkapkan kemudian? Alhamdulillah Bapak, saya sudah menemukan solusi dan cukup eh, tidak ada masalah lagi. Hanya itu solusinya sudah saya dapatkan. Terima kasih Bapak atas bantuannya.
Saya sekarang sudah lebih plong gitu ya, sudah Iya. ada solusi apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, sekarang sudah berkurang gitu, Pak. Jadi tinggal saya bagaimana caranya melaksanakan proses pembelajaran yang sudah direncanakan tadi, diimplementasikan di kelas. Doanya ya, Pak, mohon doanya mudah-mudahan saya dapat melaksanakannya dengan baik dan, mendapatkan hasil belajar yang memuaskan dari semua peserta didik saya. Baik, kemudian saya selalu mendoakan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih juga ya, kemudian Amin. sudah ya ngobrol, berdiskusi dengan saya. Mudah-mudahan teratasi ya masalahnya kemudian ya. Mungkin cukup kemudian ya, diakhiri dulu ya. Iya, Ya Bapak. kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Budian. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Budian. Gimana Budian juga kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Tumben nih Bapak menghubungi saya, ada apa ya? Maaf Budian, saya malam-malam ya menghubungi Budian terkait ada beberapa permasalahan yang ingin saya pecahkan ya. Mudah-mudahan dengan Ya, kita berbicara, berdiskusi, ada jalan keluarnya. Seperti itu Budian. ya baik Bapak. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu dari pertemuan kali ini? Apa tujuan Bapak menghubungi saya dan apa yang Bapak harapkan dari saya? Baik, kemudian saya kan ada permasalahan di sekolah ya. Di sekolah itu terkait dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Saya kan selaku pimpinan di sekolah ya. Kemudian saya tujuan saya itu ingin semua Bapak Ibu guru di sekolah itu motivasinya sangat tinggi dalam melaksanakan tugas, kemudian menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum yang ada sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Sekarang kan era kurikulum merdeka, jadi kurikulum merdeka lah yang digunakan gitu. Itu Budian tujuan Iya, saya baik gitu untuk Bapak. ngobrol dengan Budian seperti itu. Ya, baik Bapak. Saya mencoba memahami apa permasalahan Bapak, yaitu kalau saya tarik garis merahnya bahwa di sekolah Bapak, Bapak Ibu gurunya kurang dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka. Nah, kira-kira nih permasalahannya apa sih? Apakah Pak Bapak pernah mencari tahu apa sih yang menjadi hambatan bagi Bapak Ibu guru di sekolah Bapak untuk melaksanakan kurikulum Merdeka tersebut? Ya, kemudian kemarin kan saya mengadakan supervisi ya, kemudian juga supervisi akademik maupun supervisi administrasi. Ketika saya evaluasi, saya analisa, ternyata meskipun kurikulumnya sudah kurikulum merdeka, cara mengajar atau gaya mengajarnya masih pola lama gitu, masih eh, belum terdiferensiasi, masih menggunakan student center dengan ceramah, dengan tanpa media, tanpa anak itu menyenangkan, itu merupakan suatu beban bagi saya, beban moral gitu. Saya tanggung jawab saya kan selain pada kedinasan gitu juga pada orang tua murid. Bagaimana peserta didik itu tumbuh kembang dan minat bakatnya itu berkembang gitu sesuai dengan kodratnya seperti itu Budian. Ketika eh, pembelajarannya biasa-biasa saja, saya merasa berdosa Budian, merasa apa namanya, merasa jadi beban dalam diri saya gitu. Saya itu eh, bagaimana bagaimana caranya gitu Bapak Ibu guru itu bisa eh,
melaksanakan tugas, mengadakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada itu yang menjadi pokok masalahnya, Budian. Seperti itu. Baik, baik Bapak, iya sangat luar biasa Bapak sebagai kepala sekolah mempunyai rasa tanggung jawab yang begitu besar terhadap pendidikan dan Bapak begitu perhatian terhadap peserta didik dan ingin Bapak ingin menerapkan pembelajaran itu yang sangat sempurna sesuai dengan zamannya seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran di sekolah di kurikulum di kurikulum Merdeka ini memang sangat perubahannya sangat luar biasa sekali ya Pak. Ketika kita eh, sebagai guru hanya mengajar dengan pola lama, kurikulum baru, tapi rasanya rasa pola lama itu sudah tidak kurang relevan ya Pak ya. Ya, Nah, betul. kira-kira nih Bapak mungkin sebagai kepala sekolah mempunyai rencana bagaimana untuk mengatasi hal-hal yang menjadi masalah di sekolah Bapak. Baik, kemudian saya setelah direnungi, kemudian dianalisa, kemudian sekarang berdiskusi dengan Budian, saya terpikir dalam benak saya itu, saya itu ingin sih berbicara secara personal dulu ya, dari hati ke hati, ingin membangkitkan motivasi intrinsik dalam dirinya gitu ya, sehingga betul-betul melaksanakan tugas, melaksanakan pembelajaran itu dari hati gitu. Jadi guru itu dari hati untuk mendidik anak-anaknya gitu, mendidik anak-anak didiknya. Jadi tidak hanya sekedar mengajar terbebas dari kewajiban seperti itu, Brian. Nanti saya akan ke depannya saya akan berbicara dari hati ke hati terlebih dahulu. Kemudian di samping itu, saya juga nanti akan berkomunikasi dengan pengawas bina agar lebih mendalam lagi mengenai membangkitkan motivasi dalam diri guru-guru di sekolah saya, Budian. Itu dulu hal yang pertama. Kemudian mengenai pemahaman kurikulum juga, saya juga terpikir untuk lebih mengaktifkan kembali komunitas belajar di sekolah, kemudian dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat meningkatkan potensi guru. Ya, bisa jadi karena mereka juga mungkin kurang memahami ya tentang kurikulum Merdeka, jadi mengajarnya pola lama seperti itu, Budian mungkin. Iya, luar biasa sekali rencana yang Bapak sudah susun ya. Luar biasa itu akan menjadi sebuah solusi yang nantinya tingkat keberhasilannya mungkin lebih dari yang diharapkan ya Pak ya. Nah, selanjutnya dari rencana-rencana Bapak itu, apakah Bapak memerlukan dukungan dari pihak mana saja kalau memang Bapak memerlukan dukungan? Baik, kemudian sebetulnya kalau dukungan itu dari semua warga sekolah, kemudian dari mulai guru-gurunya, kemudian siswa, orang tua siswa, kemudian komite sekolah, pengawas BINAS, semua stakeholder itu ya perlu dukungan begitu, kemudian karena eh, pada awal tahun kemarin sudah dirumuskan juga visi dan misi, tapi ketika eh, eh, belum ada sinkronisasi ya, belum ada sinergi, akhirnya belum tercapai seperti itu, Budian. Nah, nanti ke depannya saya dengan rencana tadi ya, saya juga akan menyegarkan kembali visi dan misi sekolah itu, ya apa yang disampaikan, apa yang ingin dicapai sekolah kami itu nanti terkait dengan pembelajaran yang bermakna juga, Budian, bagi anak-anak seperti itu. Seperti itu, Budian. Ya, baik Bapak. Jadi kolaborasi itu sangat penting ya Pak ketika kita melaksanakan tugas kita sebagai kepala sekolah berkolaborasi dengan semua stakeholder itu memang sangat diperlukan. Nah, Bapak kira-kira ada rencana yang lain mungkin atau Bapak sudah menemukan solusinya?
Ya mungkin seperti itu kemudian, seperti yang saya rencanakan tadi itu merupakan solusinya, nanti saya akan mengadakan, eee, apa namanya, pembicaraan dari hati ke hati secara personal ya untuk, menggali, motivasi intrinsik dalam diri Bapak Ibu guru, kemudian yang kedua dengan, meningkatkan kompetensi guru-guru dengan mendorong guru-guru mengikuti berbagai macam diklat atau pelatihan baik secara online atau secara tatap muka ya karena kan sekarang banyak tuh program-program Kemdikbud. Saya selalu mendorong gitu karena biasanya itu alasannya itu saya sih mau pensiun sebentar lagi, saya sih masih syukwan. Jadi itu kan menjadi suatu hambatan gitu. Dan itu bukan jadi hambatan hal seperti itu. Jadi keinginan saya itu semuanya bergerak maju gitu. Semuanya jangan jangan ada alasan eh, ini dan itu untuk kemajuan pendidikan dan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa kita, Ibu Dian, seperti itu. Bapak, itu solusi yang akan Bapak laksanakan ya? Ya, Dari mulai bicara dari hati ke hati, terus, berkomunikasi dengan pengawas bina, terus, mengaktifkan kembali, komunitas belajarnya itu sangat luar biasa, Bapak mudah-mudahan bisa terlaksana. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Pak? mungkin cukup dulu, Bu Dian, sementara ini ya. Terima kasih sekali sudah membantu saya ya dalam memecahkan masalah yang saya hadapi. Sekarang mulai lega ya. Saya mulai kembali energi saya mulai 100% lagi kalau kalau baterai itu sudah 100% lagi nih. Kemudian ingin segera besok hari dan menerapkan apa yang kita bicarakan ini. Mudah-mudahan saya mohon doanya juga, mudah-mudahan ada perubahan di sekolah saya ke arah yang lebih baik, kemudian seperti itu. Terima kasih kemudian ya atas setelah mendengarkan curhatan dari saya kemudian ya. Ya, baik Pak Andri, kalau memang sudah cukup dan solusinya sudah didapat oleh Pak Andri, dan akan segera dilaksanakan ya Pak ya, Ya besok betul hari betul betul. sudah tidak sabar Sudah tidak sabar nih menanti menunggu besok hari besok ya Pak ya. kemudian. Ya betul. Ya, ya, ya. Iya. Ya, saya tidak eh, tidak lupa juga mendoakan Pak Andri. Semoga apa yang direncanakan oleh Bapak bisa terlaksana dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Insya Allah dengan niat yang baik pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Mungkin eh, saya hanya bisa membantu seperti itu ya Pak ya. Eh, tapi dengan Pak Andri merasa senang, dengan Pak Andri merasa lega itu adalah sudah apa ya kepuasan bagi saya dalam melakukan dalam pertemuan ini. Mungkin itu ya Pak ya. Kalau Ya sudah betul itu tidak saja ada kemudian disampaikan, ya. Ya ya, ya ya. ya. Semoga Pak Andri sehat, Ya. semangat selalu Amin dalam amin amin melaksanakan amin. tugas dan Amin. dan Ya. mendapat dukungan Ya. yang baik dari semuanya. Amin Itu amin saja amin. ya Pak ya. Ya siap ya. Ya kemudian yuk. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.